Memberikan rasa aman kepada umat non-muslim dalam merayakan ibadah dengan nyaman tanpa adanya intimidasi, Wali Kota Malang Rabu 9 November 2022 melakukan silaturahmi dengan umat non-muslim di Kota Malang. Kali ini, Wali Kota Malang Haji Sutiaji mengunjungi Gereja Katolik Maria diangkat ke surga untuk bersilaturahmi dengan umat di gereja tersebut. Mohon pengertian acara akan segera dimulai. Wali Kota Malang Haji Sutiaji yang didampingi sejumlah kepala OPD dan Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Malang, Rabu 9 November 2022 berkunjung ke Gereja Katolik Maria diangkat ke surga, Jalan Bunga Leli, Lowokwaru, untuk melakukan silaturahmi dengan umat Katolik di gereja tersebut. Kedatangan Wali Kota Malang ini disambut oleh pastor dan para jemaat Gereja Maria diangkat ke surga. 2022. Sekalian yang kami hormati pimpinan perangkat daerah Kota Malang dan Pak Agus selaku Sekretaris FKUB Sugeng Rawuh. Matur nuwun, terima kasih atas kedatangan. Vikaris Jenderal Keuskupan Malang Romo Alfonsus Catur Raharjo dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Wali Kota Malang atas kunjungannya ke Gereja Katolik Maria diangkat ke surga atau Gereja Leli. Romo Alfonsus juga berharap dengan kunjungan yang dilakukan Wali Kota Malang untuk bersilaturahmi bersama umat Katolik, ke depan dapat terjalin kerukunan antar umat beragama sehingga Kota Malang tetap damai. Gereja Katolik untuk bekerja sama dan bahu membahu dengan seluruh warga dunia, khususnya mereka yang punya kepentingan untuk membangun masyarakat dunia yang damai dan adil. Semoga dialog kedua pihak membawa buah-buah yang baik untuk masing-masing dalam untuk ditindaklanjuti dalam pekerjaan dalam tugas fungsi masing-masing. Dan selamat datang untuk para pastor paroki dan juga perwakilan Dewan Pastoral Paroki Sekdekanat Malang Kota. Sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota Malang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji dipersilakan. Sementara Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemangku agama dan umat Katolik yang telah membantu pemerintah dalam mencegah COVID-19. Wali Kota Malang menambahkan bahwa kunjungannya ini untuk memastikan bahwa umat Katolik di Kota Malang dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman dan tidak adanya intimidasi. Wali Kota juga berharap dengan kenyamanan yang terbangun ini, Kota Malang ke depan tetap aman dan toleransi antar umat tetap terjaga. Umat tapi hanya simbol-simbol saja karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan
keterbatasan tenaga, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tentu kami mengucapkan ribuan terima kasih pada seluruh umat Katolik yang ada di Kota Malang yang memberikan kontribusi terhadap proses berjalannya pembangunan Kota Malang cukup bagus dan luar biasa. Kontribusinya luar biasa, tertib, taat ketika pandemi, mohon pengisian gereja sekian, tidak ada yang melanggar, ya. Akan dilakukan physical distancing. Alhamdulillah telah memberikan contoh, para tokoh-tokoh memberikan contoh pada umatnya, yang sehingga itu saling bisa ditiru oleh yang lain. Begitu di kampung juga demikian, memberikan contoh. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kota Malang mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan para bapak ibu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya menjalankan ibadah tidak ada gangguan. Di tengah kehidupan tidak ada yang usil, dengan menjalankan kegiatan tidak pernah ada halangan. Ini yang harus kami pastikan karena negara harus hadir. Harus memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, kedamaian bagi seluruh pemeluk agama. Tidak boleh ada intimidasi dari kelompok lain, tidak boleh ada disparitas kebijakan. Itulah yang sehingga karena saya hadir, karena sesungguhnya orang hidup itu yang dicari adalah kedamaian, yang dicari adalah sebuah kenikmatan dunia yang kelak akan membawa kenikmatan kita ketika kita nanti setelah meninggal dunia. Apalagi kita bernegara, maka hak privasi itu adalah di masyarakat masing-masing. Agama yang dipercaya masing-masing, yang diyakini oleh umatnya, jelas-jelas mengajarkan kebaikan. Hanya tinggal orangnya yang kadang-kadang, ya, orangnya saja yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama, dan itu jelas, ya. Mudah-mudahan masyarakat tidak terprovokasi, tidak ada politik identitas yang mencapik-capik kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa, ya. Kalau sudah sering saya sampaikan di berbagai kepentingan, lebih baik tidak ada pemilu daripada harus mengorbankan kedamaian, kerukunan di antara kita semua. Karena sesungguhnya yang namanya pemilu, apapun namanya, ini adalah untuk membangun supaya pemerintah itu bisa melindungi umatnya. Tapi hanya gara-gara saling menyalahkan, mencemooh satu dengan yang lain, apalagi membawa-bawa agama, maka itu substansinya demokrasi sudah hilang. Karena produk dari sebuah demokrasi itu adalah membuat bagaimana rakyat semua terlindungi, semua agama di sini dilindungi oleh undang-undang. Maka Kota Malang biar PJMD itu adalah halal tourism. Halal tourism itu adalah memastikan bahwa ini loh sudah steril, ini loh sudah sesuai aturan agama yang diyakini. Jual beli babi bebas, tetap, karena itu adalah menjadi kebutuhan orang. RPH mencarikan, karena itu menjadi kebutuhan. Yang tidak boleh menjual daging babi ditulis daging sapi, itu namanya kan penipuan. Ditarik-tarik, Malang maunya dibuat orang cadar semua, orang tidak boleh, itu sama sekali tidak benar. Saya insya Allah, ya, FKUB menjadi embrio dari FKUB itu termasuk pemerakarsanya adalah saya. Pertama di Stadion Gajayana dengan Gus Dur mengawali Tuhannya masing-masing. Tidak orang yang beragama Kristen harus amin baca Al-Fatihah, tidak. Orang yang Muslim juga tidak boleh berdoa terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sebagai umat tidak gampang terpancing. Terlebih saat ini luar biasa yang ingin mencapik-capik kebersamaan kita, ya. Bener, ya. Berita bohong itu lebih banyak ketimbang berita yang
Saya keliling ke gereja. Kemarin saya keliling ke pura. Ya, hanya ada 5 kakak yang memeluk agama Hindu di tengah kerumunan banyak kampung-kampung. Ada 17 anggota. Saya pastikan walaupun 5 kakak, ya, ini adalah warga Kota Malang, harus dilindungi. Saya datang ke Sukun, keliling terus, ya. Ini menjadi bagian dari kami untuk memberikan ya pemahaman kita semua bahwa itu tidak, agama itu adalah kacau, agama itu adalah tidak membuat kekacauan kita, kacau pada diri kita, dan kadang-kadang kita juga mengacaukan suasana. Untuk itu sekali lagi, hal-hal inilah perlunya kita duduk bersama-sama, karena sebentar lagi kalau pemilu itu gitu, kepentingan tadi sampaikan politik identitas, ya, bawa-bawa agama, ya. Seperti di kami ini sekarang banyak calon-calon itu sudah mau datang ke kami, ketua-ketua partai datang ke, nggak tahu memang ya. Jadi saya menurut agenda ini tanggal 13 itu banyak ketua-ketua partai pusat itu datang ke kami. Sebelumnya sudah datang ke kami. Yang tahu Malang memang menarik. Jadi insya Allah ada beberapa hampir yang sudah rencana itu hampir 5 partai, 6 partai besar itu kepingin ke Ijen 2. Ya, boleh sambil mampir. Ya, kita dukung semuanya, tapi jangan sampai hanya gara-gara sesaat mencapik-capik kepentingan bangsa yang saat ini sudah rukun damai. Dan itu karena kekuatan kita semua, kedamaian itu semua. Saya kira demikian, terima kasih. Saya memang tidak bisa lama-lama ya. Kapan-kapan mungkin kan kita ketemu lagi. Di tahun 2023 saya masih keliling loh. Karena ini 2020 meneruskan dulu karena pandemi itu ya, insya Allah waktunya mesti kami sempatkan, tapi bisa memberikan kontribusi pikiran-pikiran untuk kebaikan Kota Malang yang bermartabat. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sama-sama sesi diskusi yang akan dipandu oleh moderator Pastor Paroki Maria di Anak ke Surga. Kepada yang kami hormati Romo Diocese St. Josephus Kupran Eko Atmono, persilakan. Saya mendebarkan karena terjadilah Tri Kerukunan Umat Beragama yang sangat terkenal, yang sebelum ada KUB, Tri Kerukunan ini sudah digiatkan. Pertama, kerukunan internal umat beragama sendiri. Nah, semoga umat Katolik yang ada di paroki ini maupun di Kota Malang ini mendapat semangat untuk bisa bekerja sama. Lalu juga terjadi kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, dengan paroh. Bolehlah hanya pertanyaan, bolehlah hanya rencana atau ide bagus yang akan kita bawa terus. Nah, inilah kesempatannya untuk saling bertanya. Monggo dari siapapun yang ingin bertanya atau mungkin ada usulan atau permohonan. Dalam silaturahmi bersama umat Katolik ini digelar dialog. Para jamaah juga menyampaikan masukan kepada Wali Kota Malang agar ke depan terjalin kerukunan umat yang kuat sehingga bersama membangun Kota Malang lebih maju. Selama ini bagi kami tidak ada banyak persoalan, artinya situasi pandemi kami tetap mengikuti prokes yang sudah ditentukan, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan juga masih ada yang terbatas. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan kami setiap tahun itu mengadakan kegiatan Natalan Ikumene, yakni dari Kristen dan juga Katolik bersama pula dengan ASN dan Polri, yang tentu saja bagi kami ini menjadi kesempatan yang baik juga untuk membangun kebersamaan sekaligus mau
mensyukuri untuk setiap kebersamaan itu dalam acara yang memang kita kemas. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, apakah memang kami dialokasikan dana untuk acara tersebut? Itu yang pertama. Berkaitan dengan acara Natal Hukum ini, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu berkaitan dengan koordinasi acara-acara yang diagendakan oleh pemerintah kota. Jadi ada beberapa agenda-agenda kegiatan yang memang lalu diselenggarakan di sekitar, paling tidak sekitar tempat gereja atau tempat kami beribadah. Nah, beberapa waktu yang lalu juga ada kegiatan besar, tetapi rupanya koordinasinya terlalu pendek. Acara hari Minggu, kami baru hari Kamis itu mendapatkan surat. Padahal kami harus juga mengatur untuk umat, mengkondisikan supaya apa? Supaya lalu tetap kelancaran, baik itu kelancaran peribadatan maupun untuk acara pemerintah kota itu pada akhirnya bisa terrealisir semua, sehingga kami tidak kelabakan ketika itu harus membatalkan beberapa peribadatan. Misalkan di Kait Tangan kami membatalkan beberapa peribadatan, kemudian kami diizin membatalkan beberapa peribadatan hanya karena ingin mensukseskan acara pemerintah kota. Tapi paling tidak apa-apa, kami akan melaksanakannya sejauh itu memang jauh-jauh hari, paling tidak seminggu sebelumnya, sehingga kami bisa mengumumkan kepada umat bahwa kami nanti ada acara seperti ini dari kota yang memang lalu kami akan mengatur sedemikian rupa. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini beberapa tahun yang lalu memang ada semacam dana untuk pengembangan jemaat umat. Antara lain adalah guru-guru sekolah minggu itu mendapatkan semacam penyemangat, dana penyemangat. Nah, apakah dimungkinkan bahwa kami juga mendapatkan dana penyemangat untuk pembinaan umat? 3 itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Wali Kota, Romo dan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Romo Alfonsus Catur Rahaso. Yang kedua, tegaskan lagi oleh Bapak Wali Kota ya, perihal kita itu menghindari ya, khususnya ini kan masalah agama yang ada kaitannya dengan politik, tentunya begitu ya. Tadi disampaikan secara tegas, gamblang dan jelas bagaimana kita menghindari ya, politik identitas. Nah, pada hari ini tentunya suatu langkah yang awal yang baik ya bagi kita semuanya, khususnya yang ada di Paroki Maria Diangkat ke Surga ini. Ada satu saja harapan sebetulnya. Nah, silaturahim seperti ini, monggo kita berharap Bapak Wali Kota bisa menularkan ya kepada jajaran yang lebih bawah gitu. Tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat RT, dan ini difasilitasi oleh atau ada semacam surat himbauan ya dari Bapak Wali Kota bahwa perlu sekali ya. Jadi bukan dari tingkat atas saja, tapi sampai ke akar rumput itu ya. Ke akar rumput itu perlu adanya semacam silaturahim seperti ini. Supaya apa? Supaya yang tahu itu tidak hanya di level atas. Kalau nyuwun sewu, kalau level atas itu kita mungkin semua sudah mengerti gitu. Sudah memahami, sudah mengerti, dan juga menyadari. Tapi yang akar rumput ini, ya akar rumput ini mungkin juga perlu ya diberikan suatu pemahaman. Nah, itu harapan kami adalah dari pemahaman itu dari tingkat wali kota ke bawah. Terima kasih. Untuk pertama kami ucapkan terima kasih respon luar biasa dari panjenengan. Kita ngasih hibah yang biasa itu kami gilir. Kalau dulu saya minta 2 tahun sekali, tapi tidak. Jadi gini, tahun ini yang ngajukan siapa, tahun ini yang ngajukan siapa, sehingga bisa dinikmati terus setiap tahun. Ya, tahun 2023 ada.
Makanya nanti kan dulu ya mohon maaf ya, yang ngajukan dulu kan MUGI. Nah MUGI itu keperuntukannya kan keperuntukan untuk semua, bukan untuk dia saja. Implementasi di lapangannya nanti mungkin disampaikan pada forum tersendiri ya. Karena kadang-kadang kalau uang itu ya tidak sepiro tapi tidak digeger. Jadi memang kami peruntukkan itu teman-teman. Jadi BMGK itu tahun ini, tahun berikutnya yang punya ini tadi, tapi untuk kepentingan tadi membantu untuk kepentingan Natal bersama TNI, Polri, ASN, biasanya sama-sama di Geraca. Ya. Nah, itu kami memang menginisiasi. Saya waktu dulu kan nggak terus. Ini kan perlu kita dapat support. Waktu itu memang teman-teman Arema waktu itu ya, yang di kayu tanah itu dadak memang. Jadi ya kalau tidak kami izinkan, ya dia minta di sana, mau ayo ditaruh di sana. Terus saya waktu itu gimana sudah komunikasi, akhirnya kita yang mengkomunikasikan ke gereja kayu tanah. Kalau untuk di Car Free Day memang kadang-kadang dan pelaksanaannya itu biasanya memang tidak ada. Yang mudah-mudahan kita yang nanti kedepannya akan kita tertibkan. Ini nanti himbauan saran insya Allah segera kami tindak lanjuti. Dan kayu tangan sekarang kan sudah menjadi destinasi dan alhamdulillah kemarin itu kan kita angkat heritage-nya yang kawasan di sana adalah kawasan heritage kayu tangan. Banyak turis-turis itu melihat bangunannya yang masih original ya. Jadi ada dua segi biasa jadi kunjungan itu, satu di kayu tangan, yang kedua di Ijen, mitigasi akulturasi dan asimilasi budaya dari daerah lain yang kata-kata saya melakukan ngono apa aneh rasanya ya. Jadi Pak Lurah kadang-kadang ya mestinya harus nyambangi, Pak, hanya tidak harus ngumpul gini ya, hanya ada keluhan apa, ada gangguan apa, lurahnya tanya ya, jangan sampai mungkin nanti lurahnya itu dia nggak tahu moro. Ini kan ini di lurah Pak Waru ya, ini Pak Lurah ya. Oke Pak Lurah ya, kami tanya ya, sehingga harapannya apa yang menjadi permasalahan itu tidak orang lain tahu dulu, tapi Pak sama tahu, sehingga nanti akan melaporkan kepada kami yang harapannya itu bisa jernih. Itulah perlunya kita silaturahim, perlu kumpul gini. Jadi harapannya saya ini kan menjadi contoh ini keliling ya. Saya keliling ke masjid, keliling ke gereja, keliling ke pura ya, keliling ke wihara. Sempat yang saya di sampai mohon maaf, ketika mungkin ada orang yang menolak pendirian tempat ibadah ya, karena kadang-kadang belum tersampaikan informasi yang sesungguhnya bahwa di agama ini ya yang diyakini itu harus Pak, karena tidak boleh di tempat yang lain kan gitu. Nah ini kadang-kadang kalau tidak dijelaskan akhirnya kan jadi wah ini mengembangkan ini dan seterusnya. Tapi kalau sudah silaturahmi ini dijelaskan kepada masyarakat, insya Allah clear ya, dan akan ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Wali Kota, dan terima kasih para saudara-saudara sekalian yang berada di sini. Saya tidak menyimpulkan jawaban dari pertanyaan tadi, tapi saya mengajak khususnya yang Katolik melihat logonya Bapak Uskup. Ya, itu ada kayak tugu. Nah itu tugu, bukan tugu Surabaya, tugu Kota Malang. Itu saja, terima kasih atas perjumpaan kita. Triple dialog pun terjadi ya, antar agama, antar budaya disinggung juga dengan yang LKMTD tadi. Terima kasih. Salam satu bangsa Indonesia. Malam puji suara.
dengan kegiatan-kegiatan di rumah ibadah yang lain, memastikan bahwa di sini tidak ada intimidasi, di sini oleh masyarakat lain. Ini kan di tengah-tengah masyarakat tentu agamanya sama ya, beda-beda, tapi di sini aman, tentram, tidak ada gangguan. Ingin memastikan bahwa kita harus teman-teman harus bisa nyaman, tidak ada gangguan, dan saya kira menertibkan mindset. Jadi mengingatkan tadi sudah disampaikan bahwa sebentar lagi, apalagi sebentar lagi mau ada pemilu dan seterusnya. Walaupun kegiatan ini bukan karena menjelang pemilu saja, mulai awal udah 4 tahun yang lalu kan kami sudah bergerak. Jadi tinggal meneruskan saja. Okay? Pak, ajakan kepada umat Katolik di sini apa, Pak? Apa? Ajakan kepada umat Katolik? Ya saya kira kan ajakan agama itu mesti untuk kebaikan. Mengajak taat pada Tuhan, dan Tuhan itu kan tidak pernah mengajarkan jelek. Ya, bagaimana dia itu antara literasi dengan implementasi itu bagus. Hubungan pada Tuhan bagus, hubungan dengan manusia bagus. Sangat mengapresiasi kehadiran kunjungan Bapak Wali Kota ke tengah-tengah umat Katolik ya. Saya sendiri melihat Bapak Wali Kota cukup rutin menyediakan waktu untuk kunjungan. Sebelum di sini ya memang terkendala pandemi ya, tapi waktu pandemi sedang ganas-ganasnya saya sendiri menjumpai dan menyambut di gereja katedral. Sistemnya Pak Wali rutin mengunjungi tapi tidak di satu tempat tapi digilir. Jadi yang saya sangat senang tadi bahwa Pak Wali Kota kunjungan ke gereja itu untuk memastikan bahwa umat Katolik bisa menjalankan ibadah dengan bebas, dengan leluasa, tidak ada gangguan. Dan memang tidak ada gangguan selama ini. Ya. Mungkin harapannya dari pihak gereja sendiri? Ya kunjungan rutin tetap dipelihara, dirawat, ya, diteruskan. Ya, dialognya juga diperdalam. Tapi memang harapan kami kesempatan informal juga sebaiknya dimanfaatkan, tidak hanya formal, apalagi kalau kesibukannya hari itu banyak kan lalu waktunya kurang ya. Simon Alfredo melaporkan.